Oke, kali ini jalan-jalan kita menuju ke kebun pisang. Kita ketemu dengan Pak Heru, ada Pak Heru di sini. Beliaunya adalah pemilik kebun ini, kebun pisang khusus di daerah Kedunggalih, Pengase. Nah, beliaunya ini yang menjadi ketua komunitas petani pisang. Oke, kita akan bincang-bincang nanti di dalam, ya. Halo. Oke, monggo. Kita sampai di kebun pisang ini, salah satu kebunnya Pak Heru. Ditanam di sini pisang apa ini, Mas? Ini sebenarnya ini pisang rojo semua ini. Pisang rojo. Pisang rojo ini kebetulan ini mau peremajaan, ini udah tinggal yang sisa-sisa. Ini kalau ada yang berbuah, ini kan kalau kan mubadir kalau dipotong sekarang masih muda-muda itu kayak gitu, masih muda itu kan ada buahnya, tapi kan kecil-kecil hasilnya nggak maksimal, jadi ini harus diremajakan. Oh, biar ini ya, ini udah ada pupuknya, pupuk kandang ya. Nah, nanti setelah 3 bulan 4 bulan nanti baru ditata kembali, dirapikan, tanami bibit baru lagi. Oh begitu. Kalau yang udah berbuah sama yang udah bagus, yang ini sebelah sana, sebelah timur itu. Yang udah tumbuh, udah apa? Udah berbuah. Sudah berbuah. Ya alhamdulillah lah ada 50-60 tundun itu ada. Nanti kita ke sana ya, Mas ya. Oke, ya masih. Jadi di sini untuk pisang raja. Kemudian saya lihat di sana itu bukan pisang raja ya, Mas, kayaknya. Oh, itu ya itu ada pisang toklek kalau di sini namanya toklek ini. Toklek tanduk itu kalau pisang tanduk sama pisang biar. Oh, pisang tanduk. Biar sama pisang biar. Nah, itu kan buahnya itu kan kecil-kecil itu. Oh, jadi nggak maksimal seperti itu juga. Ya. Jadi karena ini apa? Tanahnya itu karena udah 2 tahun, jadi sari-sarinya, vitaminnya itu udah dimakan. Udah banyak berkurang. Udah berkurang, jadi ini dikasih vitamin nutrisi lagi nih, pupuk kandang sama daun-daunan ini. Seperti ini kan pupuk kandang semua ini. Jadi sudah 2 tahun ya, Mas? 2 tahun lebih ini. Oh, 2 tahun lebih. Ya. Penjenengan mengusahakan ini sudah 2 tahun lebih? 2 tahun lebih. 2 tahun lebih. Ya kurang lebih kalau ini aktifnya itu 2,5 tahun lebih lah. 2 aktifnya tahun itu. Lebih. Diakui sama dinas pertanian, diakui sama pemerintah daerah itu udah. Oh, jadi dari dinas sudah mengetahui, ya. Sudah mengakui. Sudah pernah berkunjung ke sini juga, Mas? Sudah. Oh. Jadi ini istilahnya pisang rojo di sini itu istilahnya go nasional. Oh, begitu. Jadi pisang rojo yang dari sini ini bisa go nasional. Alhamdulillah. Kalau begitu bisa mengangkat nama Kedunggalih ya, Mas ya? Alhamdulillah. Amin ya. Bisa menaikkan juga pemasukan dari masyarakat setempat. Wah, ini nanti kalau di kebun sana nanti kita lihat sana, pokoknya kita lihat-lihat ya, beda lah ininya. Nanti kita akan ke sana ya, Mas ya. Oke, monggo. Ini pohonnya masih kecil-kecil, Mas. Tanaman baru? Ini tanaman baru, ini kurang lebih yang ini 2 bulanan ini. Oh, 2 bulanan. Nah, udah segini, udah 2 bulan. Nah, ini ada pohon singkongnya ini kan dulu tunggak pring itu loh, dapur pring itu loh. Oh, ini kayak membunuh supaya nggak tumbuh lagi itu. Oh, biar nggak tumbuh lagi tuh tanamin ini, iya. Oh, dibakar dulu, kemudian ditanami singkong. Ini, ya. Kalau nggak ditanamin tumbuh. Oh, ini jadi tujuannya adalah untuk menghindari pohon bambu ini tumbuh lagi. Iya, betul. Sehingga masih dimanfaatkan untuk itu. Nah, ini kan jadi di sini memang tumpang sarinya dengan singkong. Selain singkong ini ada tanaman yang kecil-kecil garut apa ya, Mas? Bukan ini nggak ada. Kalau garut itu garut sama ini mah. Oh. Malah rebutan sari makanan di sini. Oh, itu jadi istilahnya gulma nggih. Gulma. Jadi ini harus bersih semua ini. Nah, ini untuk kalau rumput-rumput kayak gini untuk pupuk ini malahan itu paling bagus ini. Nanti bisa. Nah, ini nanti kalau bersihin cuma diginiin aja. Nanti udah jadi ditaruh di situ. Jadi pupuk.
tanahnya itu gembur. Jadi gembur. Iya, betul. Sama ini yang baru ini juga kurang lebih 2 bulan ini. Ini juga tanaman-tanaman baru. Ini tanaman baru ini kurang lebih 2 bulan. 2 bulan tapi udah besar sekali ya, Mas? Ya, betul. Kalau yang ini 5 bulanan lah ini. 5 yang bulanan. Ini. Oh, yang ini. Nah, ini sama yang punya ditanami apa? Durian selo-selone. Durian. Tumpang sarinya durian. Tumpang sarinya durian sama ini apa? Ubi ya, Mas? Ubi ini untuk bunuh tanah untuk bunuh rumput. Untuk bunuh rumput. Ya, rumput lainnya. Biar ini malah lebih baik, Mak, ini. Nah, ini juga bisa untuk membersihkan rumput. Keduanya juga menghasilkan kan. Ini. Jadi ubi jalar ini salah satunya untuk mengatasi biar rumput tidak tumbuh dengan baik. Iya, betul. Di sini ada hasilnya, ada. Ya. Ada satu hal di sini yang di sini kok ada tanaman bunga juga ya, Mas? Oh, itu memang sengaja sama bapak ini ditanemin sama teman-teman ditanemin itu untuk mengalihkan hama. Untuk mengalihkan hama kupu-kupu sama bunga kertas untuk mengalihkan perhatian, nggih. Mengalihkan perhatian hama. Terutama kupu-kupu itu supaya perhatiannya itu ke menghisap ini. Jadi untuk mengurangi jadi kupu-kupu dia lebih perhatiannya ke bunga-bunga ini sehingga dia tidak lagi menyerang pohon pisang. Ya, betul. Apalagi kalau pas berbuah montong itu paling suka itu kupu-kupu itu. Tapi berhubung ada ini ya perhatiannya sama bunga. Itu kan bawah juga bunga itu. Ini saya lihat kok banyak yang ngeluntung-ngeluntung ya, Mas, kayaknya. Ini kalau ini entung itu loh. Entung. Ulat entung. Itu nggak masalah kalau ulat entung itu nggak begitu. Tidak mengganggu, tidak terlalu. Nggak begitu mengganggu. Kalau yang mengganggu itu virus. Yang fusarium itu. Fusarium, kebetulan fusarium sudah nggak ada di sini, sudah dibongkar semua. Sama bujitop itu, kalau bujitop itu dari pucuknya itu loh, ujungnya itu. Ujungnya. Kebetulan sini udah nggak ada, semua udah dibongkar. Nah, ini udah mulai mau berbuah ini kalau seperti ini ya. Biasanya berbuah itu usia berapa, Mas? 7 bulan. 7 bulan sudah mulai dari tanam. Dari tanam sampai 7 bulan. Sampai 7 bulan. 7 bulan 8 bulan. Ya. Terus nanti dari montong sampai bisa dipetik. Tua, sampai bisa dipetik, sampai berbuat bisa dipetik itu 3 bulan 10 hari kalau rojo. Kalau rojo ya. Berarti sekitar setahun sudah panen, berbuah. Sudah setahun panen, ya. Setahun kurang sebulan lah ya. Betul. Begitu. Nah, itu kebetulan yang punya yang sini kelompok kita itu Bapak Arso. Itu lagi mau bikin kopi. Ya. Nah, mari saya persilahkan untuk ke kebun Bapak Arso. Monggo. Nggak usah action gitu. Oh. Jadi ya. Ini kan yang biar cepat-cepat. Dan sahun dari panganan Bapak. Kelompok tani pisang kita ini Bapak Arso, Pak Arso, Bapak Sugeng, terus teman-teman lainnya baru pada pulang istirahat di rumah. Biasanya ngumpulnya di sini ya, Pak? Ya, biasanya di sini, kadang-kadang gubuk sana. Poskonya kan ada 3. Jadi tapi paling pada seneng di sini. Adem. Sambil lihat ini pisangnya. Pohon-pohon ini kan udah yang saya katakan tadi udah ada 60 tundun lah lebih yang sudah berbuah. Yang sudah berbuah, sebentar lagi panen ini. Sebentar lagi panen. Yang ini Mbak. Saya kebun pisang di sini bersih-bersih itu loh yang ini. Nanti itu cara perawatannya ada tersendiri. Ada tersendiri supaya nggak burik, supaya buahnya bagus, ada tersendiri. Nah, ini gampang ini yang mengatasinya cuman pakai ini. Bisa berbagi, Mas. Ya, bagaimana? Ini pakai puntung rokok itu. Puntung rokok. Kita masukin, kalau kita ngerokok, masukin nanti kalau udah 3 bulan, baru kita saring. Kita saring, campur
Baiklin juga Baiklin. bisa. Nggih. Molto lantai juga bisa. Iya. Campurin itu sedikit. Nah, nanti untuk nyemprot yang jantung yang mau berbuah itu jantung pisang yang masih berdiri gini. Oh, masih berdiri. Ya? Masih awal-awal dari awal terus dieges gini seret. Nah, Iya. nanti ditunggu sekitar kurang lebih 10 menit. Nanti kita naik lagi terus dilap, disemprot. Pakai ini. Itu untuk menghindari bure. Bure ya. Tadi serangga itu mendekati itu udah nggak mau. Ya rasanya nek anu wis nggak enak. Beda, nggih. Nah, kebetulan ada jantung yang udah ini nanti caranya ngobatin gampang nanti itu ada itu. Itu Mas Ido, tolong Mas Ido ambilin jantung itu Mas Ido. Nah itu jantung itu ini. Nah begini jangan. Ini umpama ini masih di atas ini dalam keadaan berdiri gini. Posisi berdiri, nggih. Posisi berdiri udah. Nah ini kita kurang lebih potong 10 cm. Oh iya. 10 cm. Terus ya. Oh dipotong. Nah, potong gini. Ya, dipotong 10 cm. 10 cm kurang lebih ya. Terus ini kan agak legok gini. Agak dilubangi sedikit. Nah, terus nanti kita turun. Ditunggu sekitar 10 menit lah. Nggih. Biar kering. Biar agak biar tidak airnya dulu. Keluar terus dulu. Ya. Kita tunggu kalau udah 10 menit, kita ambil tisu. Ya. Ambil tisu itu kita lap. Kita lap gini. Nggih. Kita lap, terus nanti disemprot pakai itu ini. Baru disemprot pakai. Nah, ini bentuknya seperti ini. Nah. Ini dicampur air apa hanya Baiklin ini sudah ini kan? Jadi ini sudah ini. Ini kita saring. Disaring, kemudian ditambah dengan Baiklin kita mau pembersih. Selera kita mau dikasih Baiklin apa Molto lantai. Bisa itu. Nah, nanti disinfektan maksudnya. Nanti kita aman kena buah, ini nggak kena buah. Kena pori-porinya ini, masuk pori-pori ini. Oh, ya karena di luarnya nggih, Mas. Nggih. Masuk pori-pori ini. Buahnya aman. Semprotkan. Nah, nanti itu penyemprotan cukup sekali saja. Sekali saja. Udah ya. Nanti hasilnya seperti ini, Mbak. Bisa bersih gini. Yang baru aja dipotong. Nah, baru ini. Nih yang ini kurang lebih 1 minggu ini. Yang kesini ambil dulu, Mbak. Oh, ada itu yang ini yang ini, Mbak. Hasilnya seperti ini. Ini. Seperti itu. Nanti hasilnya itu yang sudah dipotong baru jantungnya nanti juga mekarnya juga besar. Jantungnya juga besar. Buahnya nanti juga hasilnya seperti ini. Nih hasilnya seperti ini. Nanti menjadi seperti ini. Seperti ini hasilnya. Nah, ini seperti ini hasilnya. Baik. Wah, terima kasih ini banyak ilmunya. Terus sama seperti ini nih yang agak tua, tapi agak tua belum ada yang tua itu. Nah, itu banyak. Tuh. Itu kan bersih-bersih semua no. Ini bisa bersih. Ambon juga seperti ini. Prosesnya perawatannya nih. Ambonnya ini. Ini ambon ini kalau udah tua. Ini kalau apa? Istilahnya kalau kita mau panen, ini harus 3 orang 4 orang manennya ini. Karena tidak bisa sendiri, terlalu nggak tinggi bisa, dan terlalu berat. besar, terlalu besar, terlalu berat. Terlalu besar dan berat. Mungkin kan itu pisangnya gini, megar semua, mekar ya yang atas itu sampai bawah itu. Ini kalau cuman 2 orang nggak kuat ini. Karena Ambon sama Rojo beda. Lebih berat Ambon. Lebih berat Ambon. Ini apalagi sisirannya itu sampai 10. Sisirannya banyak ini. 11 ya itu nanti wah. 6, 7, 8. Nah, ini yang apa? Rojo yang udah ini tadi saya udah katakan ada kurang lebih 60-50 lah. Bukan rojo semua. Ini berarti serempak nggih, Mas? Serempak ini bisa serempak nanti. Bisa serempak. Kebetulan juga sudah ada yang pesan.
untuk itu hajatan manten. Oke. Nanti ini banyak kalau mau belajar cara bercocok tanam pisang, Budidaya pisang. budidaya pisang bisa kami jelaskan lebih lanjut. Mungkin dengan kita berbagi seperti ini nanti setelah video ini bisa di-share, mungkin ada beberapa yang ingin bertanya-tanya, mungkin saya bisa menyampaikan langsung pada Mas Hur nanti nggih. Kami persilakan sini terbuka untuk siapa saja. Untuk belajar. Untuk belajar. Karena yang kita... KKN, yang mau belajar menanam, siapa saja sini terbuka. Kami persilakan menghubungi kami sendiri, nomor saya sendiri. Nanti kita bareng-bareng belajar ke kebun kelompok kami. Kelompok ini. Namanya Makmur Jaya. Makmur Sub Jaya Pisang. Sub Pisang. Alamatnya di Kedung Galih, Pengasih, Kulon Progo. Jadi tujuan kami memang sebenarnya berjalan-jalan untuk memburu ilmu itu untuk dibagikan kembali. Oke, terima kasih. Berbagi tiada henti gitu ya Mas ya. Jadi membagi ilmu tidak ada salahnya. Dengan kita membagi ilmu ternyata nanti akan ada ilmu lain yang datang yang lebih banyak lagi. Betul. Semoga ini nanti menjadi kesuksesan yang lebih baik. Amin, untuk amin, kelompok. amin. Apa tadi Mas? Sumber Makmur Jaya. Oh, Makmur Jaya. Makmur Jaya. Kelompok Makmur Jaya. Alhamdulillah. Kami juga berterima kasih atas nama petani Makmur Jaya. Berterima kasih atas kehadirannya untuk mensupport kami dan bertanya tentang penanaman sampai nanti bisa lihat hasilnya. Kami sebagai wakil kelompok tani mengucapkan terima kasih. Monggo. Tapi sebelum itu Mas, masih ada sedikit yang saya tanyakan. Mungkin untuk jarak tanam itu bisa dijelaskan sedikit. Oh, jarak tanam itu idealnya 4 meter. Idealnya 4 meter. Idealnya 4 meter. 4 meter. Jadi nanti daun yang sebelah sini sampai jarak sebelah situ 4 meter itu enggak saling berdekatan ya. Gabung. Nanti itu kalau maksimal seperti itu hasilnya juga pisangnya juga bagus. Ini juga ada udara atau sinar yang bisa masuk semua juga kesinaran semua, nggak rebutan gitu. Ini daun-daunnya ini nggak, istilahnya nggak rebutan. Tidak rebutan. Ya. Kemudian yang kedua Mas, untuk rumpun ini yang paling bagus itu rumpun itu sebanyak apa? Karena di sini saya lihat rumpunnya banyak sekali. Kemudian di sini hanya beberapa. Nah, betul itu. Nah, itu yang saya perlu jelaskan. Itu idealnya itu kalau istilahnya satu rumpun itu kalau di sini istilahnya satu dapur, sedapur ya. Itu maksimalnya itu 3. Ya seperti ini, 3. Seperti ini 3 ini. Oh ya. Nah, ini nanti bisa berbuah. Udah ada susulan ini berbuah. Terus habis ini susulannya ini. Habis ini. Nah, 3 yang seumur nih Mas ya? Seumur. 3 yang kalau seumur. bisa. Kalau nggak bisa nggak apa-apa, tapi asal nanti bisa untuk nyusulin kalau ini udah tua. Berarti ini nanti ganti yang di bawahnya. Ya, seperti ini. Seperti ini. Nah, ini nih Ambon seperti ini nih. Nah, ini nih 3 ini kan bisa 3 ya. Nah, ini bisa berbuah semua kan. Nah, seperti ini. Ini yang paling bagus. Yang paling bagus. Ya, ini nanti kalau ada yang pesen juga diambil ini. Seharusnya ini kan belum dipisahkan. Belum dipisahkan. Nanti kalau ada pemesanan baru kita ambil. Jadi selain menerima pesanan pisang, juga menerima pesanan bibit pisang. Betul ya. Nanti tinggal maunya yang seberapa besarnya gitu ya. Betul. Tapi rata-rata 1 meter lah. Rata-rata 1 meter lebih. Nah, ini seperti ini nih. Yang ini apa? Rumpunnya 3 itu kan. 3 besar. Nah, ini yang ideal nih gini kan. Iya. Bisa 3. Ini itu nanti buah ini udah berbuah, ini buah itu itu susulannya yang ini. Yang 3 di bawahnya 3 ini. Nah, ini seperti ini. Nih. Seperti ini.
Oke. Baik, rasanya begitu. Terima kasih sekali. Hari ini kita sudah jalan-jalan, sudah menimba ilmu yang banyak tentang budidaya pisang. Betul. Semoga di pertemuan ini nanti kita bisa berbincang lagi yang lebih banyak, yang lebih baik. Untuk hari ini mungkin kita tutup dulu sampai di sini. Besok kita akan jalan lagi untuk mencari ilmu yang lain lagi, atau mungkin akan kembali ke pisang lagi. Oke, Gitu. ini Terima kasih. mohon untuk para petani. Terima kasih. Monggo, Pak. Nanti kita Sini lanjut kita kembali. di sini dulu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kali ini perjalanan kita sampai di sini, sampai di Kedunggalih untuk berbicara tentang budidaya pisang. Kita di sini bertemu dengan Pak Pak Sugeng, Pak Harso, di sini Pak Heru, yang ini Pak Ido, Mas Ido ini yang paling istimewa, ini paling muda beliaunya. Nah, kita akan ketemu lagi besok di lain kesempatan. Terima kasih. ini Mbak, kayak kembangnya oke Mbak, sana. Nah, Ini gede ini yang sudah agak tua. ini. Kan ono. Nah, prosesnya rumputnya itu kan seperti ini Mbak. Oh, Ini kan, prosesnya kan seperti ini. Saya pupuknya pupuk apa? Pupuk sing tradisional cuma pakai ini, rumput ini. Oke. Terus kimianya pakai NPK Mutiara itu. NPK sedikit, Mutiara. cuman. Sedikit. Ini cuma terlalu banyak kemarin saya salah. Ya. Nah itu kan sudah ada pesanan. Oh. Nah 20. Ada berapa pohon kemarin 3. Ya menyenangkan ya. Ini pensiunan juga. Ini sampai sana. Tapi udah tahu saya. kebanjiran ini. Enggak. Ini proses rumput-rumput yang ada di sekitar itu dicabuti. Setelah dicabuti digunakan sebagai pupuk di sini, di sekitarnya. Jadi rumput yang ada di sekitar ini tidak terbuang dengan Kita foto aja. percuma. Sama Mbak E. Dan saya baru apa ini Pak? Nyemprot untuk apa Pak? Untuk alang-alang herbisida. Oh, Alang-alang ini. biar alang-alangnya tidak Mati tumbuh ya. lagi. Betul. Oh, nggih. Hmm. Jadi biar lebih ini. Menyemprot alang-alang. Biar alang-alang tidak tumbuh dan tidak mengganggu pertumbuhan dari tanaman pisang. Jalan-jalan kali ini ke kebun pisang di daerah Kedunggalih Pengasih. Nih lihat. Nanti.
Alhamdulillah. Kalau ini ceritanya baru nilai kebone nggone uwong. Tapi rasanya melihat kebun aja membahagiakan. Tanaman timun. Di sini mentimun, kemudian serai yang paling banyak. Ternyata bunga mentimun itu juga cantik ya, kuning yang cantik. Aku masih ingat ketika itu. Ini mentimun baru berbunga. Nah, ini baru menengok-nengok. Ini timun yang masih sangat-sangat muda. Rasanya kayaknya kriuk gitu ya. Ternyata siang-siang nonton kebun itu asik juga. Nonton bunga mentimun, nonton mentimun yang baru saja berbuah. Buat lalap. Ini salah satunya digunakan untuk mengalihkan perhatian serangga yang mestinya mereka akan mengganggu tanaman. Akhirnya mereka terpesona ke sini, baik itu kupu-kupu maupun belalang. Oke, kali ini jalan-jalan kita menuju ke kebun pisang. Kita ketemu dengan Pak Heru, ada Pak Heru di sini. Beliaunya adalah pemilik kebun ini, kebun pisang khusus di daerah Kedunggalih, Pengase. Nah, beliaunya ini yang menjadi ketua komunitas petani pisang. Oke, kita akan bincang-bincang nanti di dalam, ya. Halo. Oke, monggo. Biar suaranya nanti bisa terekam dengan jelas. Oke, nanti yang sini apa yang sana? Nah, ini kita sampai di kebun pisang ini, salah satu kebunnya Pak Heru. Ditanam di sini pisang apa ini, Mas? Ini sebenarnya ini pisang rojo semua ini. Pisang rojo. Pisang rojo ini kebetulan ini mau peremajaan, ini udah tinggal yang sisa-sisa. Ini kalau ada yang berbuah, ini kan kalau kan mubadir kalau dipotong sekarang masih muda-muda itu kayak gitu, masih muda itu kan ada buahnya, tapi kan kecil-kecil hasilnya nggak maksimal, jadi ini harus diremajakan. Oh, biar ini ya, ini udah ada pupuknya, pupuk kandang ya. Nah, nanti setelah 3 bulan 4 bulan nanti baru ditata kembali, dirapikan, tanami bibit baru lagi. Oh, begitu. Kalau yang udah berbuah sama yang udah bagus, yang ini sebelah sana, sebelah timur itu. Yang udah tumbuh, udah apa? Udah berbuah. Sudah berbuah. Ya alhamdulillah lah, ada 50-60 tundun itu ada. Nanti kita ke sana ya, Mas ya. Oke, ya masih. Jadi di sini untuk pisang raja. Kemudian saya lihat di sana itu bukan pisang raja ya, Mas, kayaknya. Oh, itu ya itu ada pisang toklek kalau di sini namanya toklek ini.
coklat tanduk itu kalau Pisang pisang tanduk sama pisang biar. Oh, pisang tanduk. Biar sama iya. pisang biar. Nah, itu kan buahnya itu kan kecil-kecil itu. Oh, Jadi nggak sama maksimal dengan di seperti sini itu juga. ya. Jadi karena Hmm. tanahnya itu karena udah 2 tahun, jadi sari-sarinya, vitaminnya itu udah dimakan. Sudah banyak berkurang. Udah berkurang, jadi ini dikasih vitamin lagi, nutrisi kasih lagi vitamin nih, lagi. pupuk kandang nih, sama Oh, daun-daunan ini. Seperti ini kan pupuk kandang semua ini. Jadi sudah 2 tahun ya, Mas? 2 tahun lebih ini. Oh, 2 tahun lebih. Ya, Penjenengan mengusahakan ini sudah 2 tahun lebih. 2 tahun lebih. 2 tahun lebih. Ya kurang lebih kalau ini aktifnya itu 2,5 tahun lebih lah. 2 tahun Aktifnya setengah itu. lebih. Diakui sama dinas pertanian, diakui sama pemerintah daerah itu udah. Oh, 2 jadi tahunan. dari dinas sudah mengetahui. mengakuinya ya. Sudah mengakui. Sudah pernah berkunjung ke sini juga, Mas? Sudah. Sudah. Oh, Jadi ini istilahnya pisang rojo di sini itu istilahnya go nasional. Oh, begitu. Jadi Ya. pisang rojo yang dari sini ini bisa go nasional. Iya. Alhamdulillah. Kalau begitu bisa mengangkat nama Kedunggaling ya, Mas ya? Alhamdulillah, amin Alhamdulillah. ya. Bisa menaikkan juga pemasukan dari Perekonomian, iya. masyarakat Iya, setempat. Oke. Wah, Ini nanti bagus. kalau di kebun sana nanti kita lihat sana, pokoknya kita Beda. lihat-lihat ya, beda Oke. lah ininya. Nanti kita akan ke sana ya, Mas ya. Oke, monggo. Ini pohonnya masih kecil-kecil, Mas. Tanaman Ya. baru? Ini tanaman baru ini kurang lebih yang ini 2 bulanan ini. Oh, 2 bulanan. Nah, udah segini, udah 2 bulan. Hmm. Nah, ini ada pohon singkongnya ini kan dulu tunggak Dapuran pring pring. itu loh, dapur pring Dapuran itu loh. pring. Oh, Ini nggih. kayak membunuh supaya nggak tumbuh lagi itu. Oh, biar nggak tumbuh lagi tuh Heeh. ditanami. Tanamin Singkong ini, iya. Oh, dibakar dulu, Heeh, kemudian ditanami tanamin ini. singkong. Ya. Kalau nggak ditanamin tumbuh. Tumbuh. Oh, Iya. ini jadi tujuannya adalah untuk menghindari pohon bambu ini tumbuh lagi. Iya, ya betul Sehingga betul. masih dimanfaatkan untuk itu. Nah, ini kan Oh. Jadi udah di sini mulai. memang tumpang sarinya dengan singkong. singkong. Selain singkong Singkong. ini ada tanaman yang kecil-kecil garut apa ya, Mas? Bukan? Bukan ini nggak ada kalau garut itu, garut sama ini mah Oh, malah rebutan sari makanan di sini. oh itu Jadi istilahnya gulma nggih. Gulma. Jadi ini Termasuk harus gulma. bersih semua ini. Nah, ini untuk Kalau kalau rumput-rumput kayak gini untuk pupuk ini malahan itu paling bagus ini. Nanti bisa, nah ini nanti kalau bersihin cuma diginiin aja. Nanti udah jadi ditaruh di situ. jadi pupuk. Oh, di- oke. Tanahnya itu gembur. Jadi gembur. Iya, betul. Sama ini yang baru ini juga kurang lebih 2 bulan ini. Ini juga tanaman-tanaman baru. Ini tanaman baru ini kurang lebih 2 bulan. 2 bulan tapi udah besar sekali ya, Mas? Ya, betul. Kalau yang ini 5 bulanan lah ini. 5 yang bulanan. Ini. Oh, yang ini. Hmm. Nah, ini sama yang punya ditanami apa? Durian selo-selone. Oh, durian. tumpang sarinya durian. Timbang sarinya durian sama ini apa? Ubi ya, Mas? Ubi jalar. ini untuk bunuh tanah untuk bunuh rumput Untuk bunuh rumput. ya, Oh, biar rumput lainnya biar ini malah lebih baik Mak ini. Nah, ini juga bisa untuk membersihkan rumput, keduanya juga menghasilkan kan. oh, jadi ubi. ubi jalar ini salah satunya untuk mengatasi biar rumput tidak tumbuh dengan baik. Iya, Oke. betul Jadi sudah ada hasilnya, Iya. ada satu hal di sini yang di sini kok ada tanaman bunga juga ya, Mas? Oh, itu Ini memang sengaja kan- sama bapak ini ditanemin sama teman-teman ditanemin itu Iya. untuk mengalihkan hama. Oh, Untuk di sini mengalihkan ada hama bunga- kupu-kupu sama bunga kertas untuk mengalihkan perhatian, nggih. mengalihkan perhatian hama, Oh, terutama kupu-kupu itu apa? Supaya perhatiannya itu ke menghisap ini. Jadi untuk mengurangi jadi apa? kupu-kupu dia Mm-mm. lebih perhatiannya ke bunga-bunga Ke bunga ini, ini untuk- sehingga dia tidak lagi Menyerang mengganggu, tidak ini. lagi menyerang pohon Pohon pisang, ya betul. Apalagi kalau Oke. pas berbuah montong itu
Nggih. Itu paling suka itu kupu-kupu itu. Oh, Tapi berhubung ada ini ya ada ini, perhatiannya sama bunga. Itu kan bawah juga bunga itu. banyak. Ini saya lihat kok banyak yang ngeluntung-ngeluntung ya Mas kayaknya. Oh ini ini kalau ini apa entung itu loh. Entung. Ulat entung. Ular. Itu nggak masalah kalau ulat entung itu nggak begitu. Tidak mengganggu. Tidak terlalu Nggak begitu mengganggu. Kalau yang mengganggu itu virus. Virus. Yang fusarium itu. Oh. Fusarium kebetulan fusarium sudah nggak ada Di sini tidak sudah ada, dibongkar semua. Sama bujitop itu kalau bujitop itu dari pucuknya itu loh, apa ujungnya itu. Ujungnya. Kebetulan sini udah nggak ada semua, udah dibongkar. Nah, ini udah mulai mau berbuah ini kalau seperti ini ya. Biasanya berbuah itu usia berapa Mas? 7 bulan. 7 bulan sudah mulai dari berbuah. tanam. Dari tanam sampai 7 bulan. Sampai 7 bulan. 7 bulan 8 bulan. Ya. Terus nanti montong, dari montong sampai bisa dipetik. Tua, sampai bisa dipetik, sampai berbuat bisa dipetik itu 3 bulan 10 hari kalau rojo. Kalau rojo ya. Berarti sekitar setahun sudah panen berbuah. Ya? Sudah setahun panen ya. Setahun kurang sebulan lah ya. Betul. Begitu. Nah itu kebetulan yang punya yang sini kelompok kita itu Bapak Arso. Itu lagi mau bikin kopi. Ya. Nah, mari saya persilahkan untuk ke kebun Bapak Arso. Monggo. Nggak usah action gitu. Oh. Jadi ya ininya yang biar cepet-cepet. Dan saya dari panganan Bapak. Kelompok tani pisang kita ini Bapak Arso, Pak Arso, Bapak Sugeng, terus teman-teman lainnya baru pada pulang istirahat di rumah. Biasanya ngumpulnya di sini ya Pak? Ya, biasanya di sini, kadang-kadang bubuk sana. Poskonya kan ada 3. Jadi tapi paling pada seneng di sini. Adem. Sambil lihat ini pisangnya. Pohon-pohon ini kan udah ini yang saya katakan tadi udah ada 60 undun lah lebih yang sudah berbuah. Yang sudah belum berbuah. Sebentar lagi panen ini. Ini. Sebentar lagi panen. Yang ini Mbak. Saya kebun pisang di sini bersih-bersih itu loh yang ini. Nanti itu cara perawatannya ada tersendiri. Ada tersendiri supaya nggak burik, supaya buahnya bagus, ada tersendiri. Nah, ini gampang ini yang mengatasinya cuman pakai ini. Bisa berbagi Mas. Ya bagaimana? Ini pakai puntung rokok itu. Puntung rokok. Kita masukin kalau kita ngerokok, masukin nanti kalau udah 3 bulan, ya. Baru kita saring. Kita saring, campur apalah Baiklin juga bisa, Molto lantai juga bisa, campurin itu sedikit. Nah nanti untuk nyemprot yang jantung yang mau berbuah itu jantung pisang yang masih berdiri gini, masih berdiri, dari awal terus dieges gini seret. Nah nanti ditunggu sekitar kurang lebih 10 menit, nanti kita naik lagi, terus dilap, disemprot pakai ini. Itu untuk menghindari burik. Ya. Tadi serangga itu mendekati itu udah nggak mau. Rasanya nggak enak. Beda, gitu. Nah, kebetulan ada jantung yang udah ini, nanti caranya ngobatin gampang nanti itu ada itu. Itu Mas Ido, tolong Mas Ido ambilin jantung itu Mas Ido. Nah itu jantung itu ini. Nah, begini dulu. Ini umpama ini masih di atas, ini dalam keadaan berdiri gini. Posisi berdiri. Posisi berdiri udah. Nah, ini kita kurang lebih potong 10 cm. Oh 10 ya. cm. Terus ya. Oh dipotong. Nah, potong gini. Dipotong 10 cm. 10 cm kurang lebih. Ya. Terus ini kan agak legok gini. Agak dilubangi sedikit. Nah, terus nanti kita turun. Ditunggu sekitar 10 menit lah. Biar kering. Biar agak biar tidak airnya keluar terus dulu. Kita tunggu kalau udah 10 menit, kita ambil tisu. Ambil tisu itu kita lap gini. Kita lap.
Terus nanti disemprot Setelah pakai itu ini. baru disemprot pakai. Oh. Nah, ini bentuknya iya. seperti ini. Nah, ini dicampur air apa hanya ini sama sudah ini kan? Jadi ini Sudah ini. nggih, Ini kita saring. disaring, kemudian ditambah Dikasih dengan ya Baiklin kita atau mau pembersih. selera kita mau dikasih Baiklin apa Multo Iya. lantai Oh bisa iya. itu. Nah nanti Disinfektan maksudnya. nanti kita aman kena buah, ini nggak kena buah, Oh, kena pori-porinya ini, masuk pori-pori ini. Oh ya, karena di luarnya nggih Mas. Nggih. Masuk pori-pori ini. Itu Buahnya aman. semprotkan. Nah nanti itu penyemprotan cukup sekali saja. sekali saja. Udah ya. Nanti hasilnya seperti ini Mbak, bisa bersih gini. Yang baru aja dipotong. Nah baru ini. Oh. Ini yang ini kurang lebih 1 minggu ini. Yang kesingutan kabel itu Mbak. Oh ada itu yang ini yang ini Mbak, hasilnya seperti ini. Ini seperti itu. Nanti hasilnya itu yang sudah dipotong baru jantungnya semprot, nanti Mbak? juga mekarnya juga besar, jantungnya juga besar. Buahnya nanti juga hasilnya seperti ini. Nih hasilnya seperti ini. Nanti menjadi seperti ini. Seperti ini hasilnya. Nah, ini seperti ini hasilnya. Baik. Wah terima kasih ini banyak terus ilmunya. sama seperti ini nih yang agak tua, tapi agak tua belum ada yang tua itu. Nah itu banyak tuh. Itu kan bersih semua no. Ini bisa bersih. Ambon juga seperti ini. Prosesnya perawatannya nih. Ambonnya ini. Ini Ambon ini kalau udah tua, ini kalau apa istilahnya kalau kita mau panen, ini harus 3 orang 4 orang manennya ini. Karena tidak bisa sendiri, terlalu nggak tinggi bisa, dan terlalu berat. besar, terlalu besar, terlalu berat. Terlalu besar dan berat. Mungkin kan itu pisangnya gini, Iya. megar semua, mekar ya yang atas mekar, sampai sih. bawah itu. Ini kalau cuman 2 orang nggak kuat ini. Karena Ambon sama Rojo beda. Lebih berat Ambon. Lebih berat Ambon. Ini apalagi sisirannya itu sampai 10. Sisirannya banyak ini. 11 ya itu nanti wah. 6, 7, 8. Nah, ini yang apa? Rojo yang udah ini tadi saya udah katakan ada kurang lebih 60-50 lah. Bukan rojo semua. Ini berarti serempak nggih Mas? Serempak ini bisa serempak nanti. Bisa serempak. Kebetulan juga sudah ada yang pesan untuk itu hajatan manten. Oke. Nanti ini banyak kalau mau belajar cara bercocok tanam pisang, budidaya pisang bisa kami jelaskan lebih lanjut. Mungkin dengan kita berbagi seperti ini nanti setelah video ini bisa di-share, mungkin ada beberapa yang ingin bertanya-tanya, mungkin saya bisa menyampaikan langsung pada Mas Hur nanti nggih. Kami persilakan sini terbuka untuk siapa saja. Untuk belajar. Untuk belajar. Karena yang KKN, yang mau belajar menanam, siapa saja sini terbuka. Kami persilakan menghubungi kami sendiri, nomor saya sendiri. Nanti kita bareng-bareng belajar ke kebun kelompok kami. Kelompok ini. Namanya Makmur Jaya. Sub Pisang. Alamatnya di Kedung Galih, Pengasih, Kulon Progo. Ya. Jadi tujuan kami memang sebenarnya berjalan-jalan untuk memburu ilmu itu untuk dibagikan kembali. Oke, terima kasih. Berbagi tiada henti gitu ya Mas ya. Jadi membagi ilmu tidak ada salahnya. Dengan kita membagi ilmu ternyata nanti akan ada ilmu lain yang datang yang lebih banyak lagi. Betul. Semoga ini nanti menjadi kesuksesan yang lebih baik. Amin, untuk amin, kelompok. amin. Apa tadi Mas? Sumber Makmur Jaya. Oh, Makmur Jaya. Makmur Jaya. Kelompok Makmur Jaya. Alhamdulillah. Kami juga berterima kasih atas nama petani Makmur Jaya. Berterima kasih atas kehadirannya untuk mensupport kami dan bertanya tentang
penanaman sampai nanti bisa lihat hasilnya. Nggih. Kami sebagai wakil kelompok tani mengucapkan terima kasih. Nggih. Sami-sami. Monggo. Tapi sebelum itu Mas, masih Ya, ada betul. sedikit yang saya tanyakan. Mungkin untuk jarak tanam itu bisa dijelaskan sedikit. Oh, jarak tanam itu idealnya 4 meter. Idealnya 4 meter. Idealnya 4 meter. Per 4 itu. meter. Jadi nanti daun yang sebelah sini sampai jarak Daunnya di sebelah sebelahnya situ 4 meter itu enggak saling gabung. berdekatan ya. Tidak Betul. gabung. Nanti itu kalau maksimal seperti itu hasilnya juga pisangnya juga bagus. Ini juga ada udara atau sinar yang bisa masuk semua juga kesinaran semua, nggak rebutan gitu. Nggih. Ini daun-daunnya ini nggak istilahnya nggak rebutan. Tidak rebutan. Ya. Kemudian yang kedua Mas, Nggih. untuk rumpun ini yang paling bagus itu rumpun itu sebanyak apa? Karena di sini saya lihat rumpunnya banyak sekali. Kemudian di sini hanya beberapa. Nah, betul itu. Nah, itu yang saya perlu jelaskan. Itu idealnya itu kalau istilahnya satu rumpun Nggih. satu rumpun itu kalau di sini istilahnya satu dapur, Sedapur ya. Sedapur ya. Itu maksimalnya itu 3. Ya, Oh, seperti maksimal ini, 3. seperti ini nih. Seperti ini 3 ini. Oh ya. Nah, ini nanti bisa berbuah. Udah ada susulan ini berbuah. Terus habis ini susulannya ini. Oh. Habis ini. Nah, 3 yang seumur nih Mas ya? seumur. 3 yang Kalau seumur. bisa, kalau nggak bisa nggak apa-apa, tapi asal nanti bisa untuk nyusulin kalau ini Nyusulin udah lagi. tua. Berarti ini ini udah, ya, berarti ini nanti udah, ganti ya, yang di betul. bawahnya. Ya, Oke. seperti ini. Seperti ini ya, ini nih Ambon seperti ini nih. Nah, ini nih 3 ini kan bisa 3 ya. Nah, ini Di bisa sini berbuah 3 yang semua kan. besar bareng, Nah, nggih. seperti ini. Ini yang paling Berarti bagus. yang paling bagus Mas. Ya, ini nanti kalau ada yang pesen juga diambil ini. Oh. Seharusnya ini kan belum di ini, dipisahkan. belum dipisahkan. Nanti kalau ada pemesanan baru kita ambil. Jadi selain menerima pesanan pisang, juga menerima pesanan bibit pisang. Betul Oh, ya. oke. Nanti tinggal maunya yang seberapa besarnya gitu Ya, Mas, betul. Tapi rata-rata 1 meter lah. Rata-rata 1 meter. 1 meter lebih. Nah, ini seperti ini nih. Yang ini apa? Rumpunnya 3 itu kan. 3 besar. Nah, ini yang ideal nih gini kan. Oh iya. Bisa 3. Ini itu nanti buah, ini udah berbuah, ini buah itu, itu susulannya yang ini. Yang 3 di Seperti bawahnya 3 ini. ini. Nah, ini seperti ini. Nih, seperti ini. Oke. Baik, rasanya begitu. Terima kasih sekali. Hari ini kita sudah jalan-jalan, sudah menimba ilmu yang banyak tentang budidaya pisang. Betul. Semoga di pertemuan ini nanti kita bisa berbincang lagi yang lebih banyak, yang lebih baik. Untuk hari ini mungkin kita tutup dulu sampai di sini. Besok kita akan jalan lagi untuk mencari ilmu yang lain lagi, atau mungkin akan kembali ke pisang lagi. Oke, Gitu. ini Terima kasih. mohon untuk para petani. Terima kasih. Monggo, Pak. Nanti kita Sini lanjut kita kembali. di sini dulu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kali ini perjalanan kita sampai di sini, sampai di Kedung Galih untuk berbicara tentang budidaya pisang. Kita di sini bertemu dengan Pak Pak Sugeng, Pak Harso, di sini Pak Heru, yang ini Pak Ido, Mas Ido ini yang paling istimewa, ini paling muda beliaunya. Nah, kita akan ketemu lagi besok di lain kesempatan. Terima kasih. ini Mbak, kayak kembangnya oke Mbak, karena nah. Ini gede ini yang sudah agak tua. Ini. Ya kan, ono. Nah, prosesnya rumputnya itu kan seperti ini Mbak. Oh, Ini kan. Prosesnya kan seperti ini. Saya pupuk apa? Pupuk sing tradisional cuma pakai ini.
rumput ini. Nggih, nggih. Terus kimianya pakai NPK Mutiara itu. NPK Sedikit, Mutiara. sedikit. Ini cuma terlalu banyak kemarin, saya salah. Ya. Nah, itu kan sudah ada pesanan. Oh. Nah, 20. Ada berapa pohon? Kemarin 3. Iya, menyenangkan ya. Ini pensiunan juga. Ini sampai sana. Tapi udah tahu saya. kebanjiran ini. Enggak. Ini proses rumput-rumput yang ada di sekitar itu dicabuti. Setelah dicabuti digunakan sebagai pupuk di sini, di sekitarnya. Jadi rumput yang ada di sekitar ini tidak terbuang dengan Kita foto percuma. aja. Sama Mbak E. Kita foto. Saya baru apa ini Pak? Nyemprot untuk apa Pak? Untuk alang-alang, herbisida. Oh, Alang-alang itu. biar alang-alangnya tidak Mati tumbuh ya? lagi. Betul. Oh, nggih. Jadi biar lebih ini. Menyemprot alang-alang. Biar alang-alang tidak tumbuh dan tidak mengganggu pertumbuhan dari tanaman pisang. Jalan-jalan kali ini ke kebun pisang di daerah Kedunggalih Pengasih. Nih lihat. Ah, nanti. Alhamdulillah. Kalau ini ceritanya baru nilai kebone nggone uwong. Tapi rasanya melihat kebun aja membahagiakan. Tanaman timun. Di sini mentimun, kemudian serai yang paling banyak. Ternyata bunga mentimun itu juga cantik ya, kuning yang cantik. Aku masih ingat ketika itu. Ini mentimun baru berbunga. Nah ini baru menengok-nengok. Ini timun yang masih
sangat-sangat muda. Masih sangat-sangat muda. Rasanya kayaknya kriuk gitu ya. Ternyata siang-siang nonton kebun itu asik juga. Menonton bunga mentimun, nonton mentimun yang baru saja berbuah. Buat lalap. Ini salah satunya digunakan untuk mengalihkan perhatian serangga yang mestinya mereka akan mengganggu tanaman. Akhirnya mereka terpesona ke sini, baik itu kupu-kupu maupun belang. Hamparan tanaman serai. Hamparan tanaman serai.